that's powerful. Senang sekali berada di sini. Bagaimana kabarnya semua? Baik, ada yang luar biasa, bagus. Ya, selamat datang di New Tribe Bali. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya oleh tim pastoral, tentunya New Tribe Bali, untuk saya bisa melayani saudara dan di tempat ini. Nama saya Yohanes. Saya sudah menikah dengan istri saya, tentunya namanya Vanessa. Vanessa, would you mind tuh? Ya. Kami baru saja merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-26, tanggal 26 bulan yang lalu. Jadi masih belum lama, jadi kalau saudara mau memberikan kado silakan, belum terlambat. Kami dikaruniai 3 orang anak, Joshua, Ariel, dan Joel. Mereka berumur 25, 23, dan 17. Mereka tidak tinggal di sini. Mereka tinggal di Singapura. Kami baru saja pindah ke Bali. Kami sudah lama tinggal di Singapura, kurang lebih 22 tahun. Ya, kenapa kami pindah ke Bali? Tentunya karena Tuhan, tapi detailnya nanti mungkin kita akan bahas kapan-kapan ya. Apalagi yang saya perlu jelaskan, itu saja kayaknya ya. Oke, saudara siap mendengar firman Tuhan? Saya siap membagikan firman Tuhan. Bulan Januari kemarin saudara belajar banyak tentang bergumul tentang Allah, atau bergumul dengan Tuhan, atau bergulat dengan Tuhan. Ya, saya harap saudara sudah menjadi pegulat-pegulat yang mahir sekarang. Ya, jangan bergulat dengan istrimu atau bergumul dengan istrimu, tapi bergumullah dengan Tuhan, kayak gitu ya. 3 minggu berturut-turut saya follow your service. 3 minggu berturut-turut saudara bicara tentang bergumul dan bergulat dengan Tuhan, dan saya harap saudara benar-benar menangkap pesan daripada firman itu. Ya, dan menarik sekali Pastor Don cerita tentang bagaimana waktu dia anaknya masih kecil, dia sering bergulat dengan anaknya atau bergumul dengan anaknya. Sama seperti kami, saya juga lakukan itu dengan anak kami 3 laki-laki. Ya, saudara bisa bayangkan 3 laki-laki, setiap hampir selalu from time to time we wrestling with them. Kita main, bahkan kita sebut namanya stuck. Ada nama khusus yang kita sebut namanya stuck. Ya, di mana aturan main dari gulat ini simple buat kami, yaitu bahwa saya harus bikin anak saya selalu menempel sama saya, dan anak saya berusaha melepaskan diri dari saya. Jadi dengan sekuat tenaga mereka berusaha berontak, dan sekuat tenaga saya berusaha untuk tarik mereka sama-sama saya. Nah, tentunya kita lakukan di ranjang, kalau enggak benjol-benjol. Dan itu luar biasa, capek tapi senangnya luar biasa. Dan setiap waktu mereka selalu bilang, let's play stuck. I said, oh no, I'm tired. Let's play stuck, Daddy. No, you know. Yeah, so we love this wrestling game very much. Terus terang buat bapak-bapak, ibu-ibu yang bukan ibu-ibu, bapak-bapak yang masih muda, yang punya anak masih kecil, saya mau dorong saudara untuk main permainan ini. Bergulat dengan anak-anak saudara, bergumul dengan anak saudara. Saya percaya ada banyak pelajaran yang saudara bisa bagikan setelah saudara selesai dengan permainan itu. Dan saudara akan membagikan banyak hal kepada mereka. Apa makna permainan ini? Kenapa tadi kamu sampai marah? Anak-anak saya kadang-kadang marah kalau mereka kalah. Ya, mereka selalu kalah masalahnya. Mereka marah terus kayak gitu. Dan saya mesti ajarkan, kadang-kadang kamu menang, kadang-kadang kamu kalah, dan itu hal yang biasa. Ya, ada banyak pelajaran atau pesan-pesan yang saudara bisa bagikan kepada anak-anak saudara melalui pelajaran ini atau permainan ini. Tapi yang lebih penting juga ada banyak pembelajaran sebagai bapak yang saudara bisa tangkap melalui permainan ini. Saudara akan melihat karakter anakmu. Saudara melihat bagaimana keinginan mereka, ambisi mereka, drive mereka, ya. Dan itu penting sekali untuk saudara bisa juga semakin dekat dengan anak saudara. Dan yang menarik, sebagai orang Kristen kita perlu juga bergumul dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Setidaknya saudara perlu mengalami 1 kali pergumulan pribadi dengan Tuhan. Tapi yang saya dorong saudara terus
punya pergumulan pribadi dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Dan saya percaya pergumulan saudara, pergumulan pribadi saudara dengan Tuhan akan mengubah rutinitas agamawi saudara menjadi pengalaman atau pengenalan yang sejati dengan Tuhan. Saya ulangi lagi, pergumulan pribadi saudara dengan Tuhan itu akan mengubah rutinitas agamawi saudara. Kita ke gereja minggu demi minggu, tapi kadang-kadang kita tidak berubah. Karena apa? Tidak ada yang benar-benar mengubah hidup kita. Kita datang karena kita harus datang. Kita datang karena kita biasa datang. Kita datang karena mertua ajak kita datang. Kita datang karena istri bilang, ayo ke gereja Pak. Nah, kadang-kadang kita datang karena anak-anak bilang, Pak mari kita ke gereja. Kalau boleh pilih kita nggak mau datang. Itu sebabnya kadang-kadang kegiatan agamawi, kegiatan rohani kita bersifat agamawi karena terpaksa kita lakukan. Tapi bagi orang yang sudah mengalami Tuhan di dalam hidupnya, bergumul dengan Tuhan dan mengalami pergumulan itu dengan Tuhan, dia akan mengenal Tuhan lebih baik. Dia akan mengenal Tuhan lebih baik. Dan saudara tidak akan pernah sama lagi. Saudara akan mengenal Tuhan dengan lebih baik. Saudara akan tahu siapa Tuhan buat saudara dan siapa saudara buat Tuhan. Itu penting sekali. Pergumulan pribadi saudara akan mengubah atmosfer dan sikap hati saudara kepada Tuhan. Saudara akan mengerti siapa Tuhan buat saudara dan siapa saudara buat Tuhan. Dan itu penting untuk kita alami. Itu penting sekali untuk kita alami. Oleh sebab itu, kalau saudara mendapatkan dan menangkap ini, saya percaya saudara tidak akan mudah lagi diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Dan tidak gampang juga untuk menyerah terhadap keadaan. Dan setiap tekanan dari dunia ini. Pertanyaannya, apakah saudara suka bergumul dengan Tuhan? Atau mungkin saya tanya dulu, Pak, bergumul dengan Tuhan itu bagaimana sih? Kan sudah belajar 3 minggu. Sebenarnya bergumul dengan Tuhan sederhana. Bagaimana caranya, Pak? Saudara perlu menyediakan waktu. Yang kita sebut dalam bahasa lamanya itu saat teduh. Ambil waktu. Sediakan waktu. Di mana saudara bisa sendirian dengan Tuhan. Jangan rame-rame, bukan CG ini. Ya, bukan komsel, bukan. Ini saat teduh di mana saudara berhadapan muka dengan Tuhan. Saat teduh saudara, disitulah saudara bergumul dengan Tuhan. Dan juga jangan buru-buru. Tuhan, saya punya waktu 5 menit nih. Kalau Tuhan nggak datang, saya pergi sekarang. Ya, mulai sekarang 4 menit 40 detik Tuhan. Bicara sekarang. Saudara tidak akan pernah bergumul dengan Tuhan dengan cara demikian. Saudara perlu waktu sendirian. Dan kita tahu banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab, mereka semua didatangi oleh Tuhan, dikunjungi oleh Tuhan sewaktu mereka sendirian. Yakub sendirian waktu dia bergulat dengan Tuhan. Abraham sendirian sewaktu dia menerima panggilan daripada Tuhan. Musa sendirian ketika ia melihat semak belukar yang terbakar itu. Yesus sering menyendiri untuk bergumul, untuk berdoa bersama Bapanya. Masalahnya orang Kristen zaman sekarang sibuk banget. Saya nggak tahu apa yang membuat kita sibuk, tapi kita ini sibuk banget. Saya nggak tahu apakah saudara menangkap itu, tapi kami buat orang Singapura, wah, I don't know why, just begitu saya mendarat di Singapura, rasanya daftar pekerjaan saya atau daftar appointment saya itu sudah banyak aja. Jam ini segini, ini begini, nggak ada jadwal kosong. Tapi begitu saya mendarat di Bali, waduh enak sekali, nggak ada apa-apa. Saya bingung ngapain ya kayak gitu. Ya, berbeda sekali. Tapi yang jelas orang Kristen zaman sekarang sibuk sekali. Jarang sekali mereka sendirian kecuali sama gadget mereka. Nah, mereka sendirian. Selain itu nggak pernah mereka sendirian. Selalu ada yang lain. Kalau ditanya apa yang kamu sudah hasilkan, mereka bilang nggak tahu. Belajar apa hari ini? Nggak tahu. Sudah ngerjain apa hari ini? Nggak tahu, tapi sibuk. Tapi kalau ditanya apa hasilnya? Nggak tahu apa. Mereka tidak tahu kemana larinya waktu mereka. Ya, saudara-saudara, saya mau mendorong saudara
Ajaran bulan kemarin itu luar biasa bagus, saya senang sekali bergumul dengan Tuhan, bergulat dengan Tuhan. Jangan tunggu sampai saudara sakit baru bergumul dengan Tuhan. Ya, jangan sampai saudara menderita dulu, punya banyak masalah baru mulai mau berdoa. Ambil waktu saat teduh dan berdoa dengan tekun. Berdoa dengan sungguh-sungguh, bergumul dan bergulatlah dengan Tuhan dalam doa saudara. Kalau banyak masalah, jangan ngomong sana sini, ngomong sama Tuhan. Ya, Allah menyukai hal itu. Sama seperti saya seorang bapak suka sekali bergulat dengan anak saya atau bergumul dengan anak saya. Saya percaya Bapa di surga juga menyukai itu sewaktu saudara datang kepadanya. Amin. Saudara diberkati dengan itu semua. Bilang kanan kirimu, saya diberkati dengan itu. Oke, tapi itu bukan khotbah saya hari ini. Khotbah saya hari ini tentang karakteristik dan kualitas dari seorang laki-laki ilahi atau a man of God. Topiknya diberikan oleh Pastor Don buat saya, ya. The qualities or the character of a man of God. Saya bilang, wah, it's really huge topic, ya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Roh Kudus untuk itu. Bapa di surga, kami mau berdoa saat ini supaya Roh Kudus-Mu memimpin kami semua. Tuhan, kerinduan kami bukan hanya sekedar menambah informasi di dalam pikiran kami, tapi untuk kami boleh mengalami transformasi di dalam hidup kami. Kami diubahkan menjadi semakin serupa seperti Kristus. Oleh sebab itu Tuhan berbicaralah di dalam hati kami, di dalam pikiran kami. Tantang kami. Bila perlu paksa kami Tuhan, supaya kami mau berubah menjadi semakin serupa seperti anak-Mu Kristus. Roh Kudus beri kami kekuatan, beri kami pengertian. Di dalam nama Yesus kami minta. Amin. Amin. Sebelum saya membagikan firman untuk hari ini, saya ingin mengatakan beberapa hal dahulu. Pertama, khotbah ini tidak dibuat untuk menuduh saudara atau menghakimi saudara, ya. Firman Tuhan dikatakan di dalam Tuhan tidak ada lagi penghakiman atau penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ya, tapi kalau saudara merasa tertuduh atau tersentuh, itu mungkin pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup saudara supaya saudara mau berubah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, firman ini bukan hanya buat laki-laki saja, walaupun topiknya characteristic or qualities of a man of God, ya. Tapi bukan hanya untuk laki-laki saja. Saya harap saudari-saudari, ibu-ibu, kakak-kakak perempuan di sini ya bisa belajar mengerti apa itu karakteristik seorang laki-laki ilahi atau a man of God. Ini penting buat saudara yang single supaya tahu bagaimana memilih pasangan hidup nanti, bagaimana memilih dengan baik dan bijak. Ya, jangan lihat penampilan, perawakan dan kendaraannya, lihat kualitasnya. Ya, juga buat para istri, ya, supaya saudara bisa membantu suamimu menjadi laki-laki ilahi. Saya banyak dibantu sekali, bahkan saya berubah gara-gara istri saya. Saya akan cerita kapan-kapan kenapa saya bisa berubah gara-gara istri saya. Membantu suamimu menjadi laki-laki ilahi, menjadi a man of God. Garis bawahi membantu, bukan mengatur suamimu jadi laki-laki ilahi atau man of God. Yang ketiga, firman ini buat saudara, bukan buat orang di sebelah saudara. Jadi kalau pas dengar jangan senggol dia, ya, senggol saudara sendiri gitu. Ya, betul. Firman ini buat saudara, bukan buat orang di sebelah saudara. Atau saudara berpikir, wah ini cocok buat bapak saya, wah ini cocok buat saudara saya, wah ini cocok buat saudara. Dengarkan baik-baik, karena Tuhan bicara kepada saudara hari ini. Amin. Oke, saudara siap? Oke, bilang sama teman kanan kirimu, bilang firman ini buat kamu. Terus jawab sebelahnya, iya tolong dengar baik-baik. Alright, kita mulai. Apa yang ada dalam pikiran saudara sewaktu saudara mendengar kata a man of God? Apa yang ada dalam pikiran saudara waktu saudara mendengar kata man of God? Apa perasaan saudara waktu saudara mendengar laki-laki itu ya, itu tuh orang itu ya, a man of God? Apa yang ada dalam pikiran saudara pertama-tama? Pikiran saya dalam pertama-tama adalah itu hoax.
Hoax itu. Iya, iya. Apa yang ada dalam pikiran saudara? Suatu kekaguman, mungkin oh ya, wow, betul. Karena kata-kata man of God itu penuh kuasa, membawa wibawa, ya bisa memberikan suatu keyakinan, kepastian kepada orang yang mendengar atau berhubungan dengan orang tersebut. Sewaktu saudara mendapatkan nasihat dari seorang man of God, atau sewaktu saudara belajar dari a man of God, atau sewaktu saudara dilayani oleh a man of God, atau didoakan oleh a man of God, wah rasanya, wah karena he is a man of God. Powerful sekali sepertinya. Tapi apa artinya a man of God? Apakah sama seperti orang suci? Apakah sama seperti orang pintar? Apakah orang sakti? Wah, didoakan oleh orang suci. Beda kan? Didoakan oleh orang sakti. Beda. A man of God. Ada yang bisa bantu? Apa artinya man of God? Thank you for not helping. Anyway, sama seperti saudara saya juga tidak tahu persis, tidak terlalu tahu bagaimana kita bisa mendeskripsikan a man of God. Apakah ayahmu seorang a man of God? Apakah pemimpinmu seorang a man of God? Ada yang bilang bukan. Yang tadi ada yang bilang bukan tadi, kedengaran? Itu dari CG mana itu? Terus bagaimana saudara tahu seseorang itu adalah a man of God atau bukan? Bagaimana saudara bisa membedakan? Bisakah saudara menunjuk orang di dalam ruangan ini, itu orang man of God? Pertanyaan yang lebih penting lagi buat kita secara pribadi sebagai gereja, apakah ada a man of God di gereja ini? Kalau mau lebih mengerucut lagi, apakah kita punya a man of God di CG kita, komsel kita? Mengerucut lagi, apakah kita punya a man of God di rumah kita? Di perjanjian baru, kata man of God hanya tertulis satu kali. Tidak banyak dipakai, bahkan cuma satu kali. Itu dipakai oleh Rasul Paulus waktu dia memanggil Timotius. Di ayat di surat Paulus kepada Timotius, 1 Timotius 6 ayat 11 dikatakan, tetapi engkau manusia Allah. Terjemahannya manusia Allah, a man of God, manusia Allah. Kadang-kadang kita terjemahkan sebagai laki-laki ilahi, tapi Paulus mengatakan, tetapi engkau hai manusia Allah, but you a man of God, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Dan kita lihat, Paulus memanggil Timotius dengan sebutan a man of God, tapi dia tidak menjelaskan apa artinya man of God itu. Ya, Paulus cuma bilang jauhilah itu, kejarlah itu. Jauhilah ini tapi kejarlah yang ini. Tapi enggak jelasin apa artinya manusia Allah. Nah, karena tidak ada penjelasan dari Paulus, kita orang awam berusaha untuk menjelaskan. Saya berusaha untuk menjelaskan karena saya diminta untuk menjelaskan apa itu man of God. Ya, saya terpaksa jadi harus menjelaskan. Ada satu cerita tentang bicara soal surat Paulus. Surat Paulus ini kadang-kadang simpel tapi susah banget untuk dimengerti. Ada satu cerita sewaktu Paulus hendak mengirim surat kepada Timotius. Jadi dia kirim kurir, dan kurir itu bawa surat sama seekor keledai. Sewaktu ketemu Timotius, kurirnya itu bilang, nah ini suratnya dan ini keledainya. Terus Timotius bingung, oke, saya terima suratnya, tapi keledainya buat apa? Nah, keledai itu buat komentarinya katanya. Do you understand? It's in English actually. Dia bilang, itu untuk penjelasan dari surat ini. Keledai itu dia bilang, banyak buku di situ untuk menjelaskan isi dari surat itu. Anyway, sewaktu saya sekolah di sekolah Alkitab di Singapura, ya, saya melihat banyak sekali buku-buku yang ditulis tentang atau komentari tentang surat Paulus kepada Timotius. Buku demi buku, rak demi rak itu semua commentaries and books about Paul's letter to Timothy. Tentang surat Paulus kepada Timotius. Buku demi buku, commentary demi commentaries kayak gitu. Banyak sekali.
Saya bilang surat Timotius itu cuma 2 ya. Dan pendek-pendek. Penjelasannya sepertinya banyak sekali. Saya bilang ini surat. Kok bisa orang mikirnya panjang banget. Ini tuh surat dari seorang guru kepada muridnya kayak gitu. Ini bukan Da Vinci the Codes kayak gitu. Da Vinci Codes kayak gitu banyak yang mesti dipecahkan. Tidak, cuma surat. Tapi ya begitulah tulisan Paulus. Kadang-kadang ya memang sulit untuk kita menjelaskan sesuatu. Ya, apa itu man of God? Ditambah lagi kata-kata man of God sebenarnya tidak relevan lagi zaman sekarang mungkin. Udah asing, udah kuno. Saya nggak tahu terakhir kali saudara mendengar man of God. Atau khotbah tentang man of God. Atau lebih parah lagi, gereja kita tidak tertarik lagi tentang man of God. Kita tertarik dengan man of success. Man of power. Man of God, Are you still interested to be a man of God? If you're a man here, are you still interested to be a man of God? Or you prefer to be a man of success? Man of power? Tuh, istrinya mulai nyenggol-nyenggol sana sini. Sekelompok orang berpikir, enggak Pak, kenapa? Susah menjadi a man of God. Sekelompok lagi berpikir, tidak Pak, bukan susah tapi mustahil menjadi a man of God. Karena mustahil akibatnya kita tidak tertarik dan terinspirasi untuk jadi man of God. We downgrade jadi good man aja Pak. Bagaimana? Good man aja, udah lumayan kan daripada man of God, jadi good man aja. Jadi good man juga susah, normal man aja Pak, bagaimana? Jadi normal man aja Pak. Jadi orang biasa aja, nggak usah macem-macem. Ya, karena kita tidak mau, kita anggap susah, akhirnya kita menurunkan standarnya. Dari a man of God menjadi good man, dari good man menjadi normal man, jadi normal man menjadi apa lagi? I don't know, invisible man. Yang nggak kelihatan. Nggak kelihatan kemana, bapak nggak kelihatan kemana, suami hilang terus, kayak gitu. Jadilah kita hidup normal saja, nggak ada bedanya dengan yang lain. Bahkan kita sama sekali tidak berbeda dari dunia ini. Kita menjadi sama seperti dunia ini, kita punya kekhawatiran yang sama seperti mereka, punya keinginan yang sama dengan mereka, pikiran kita pun sama dengan mereka, dengan orang-orang dunia. Dalam soal uang kita kerja setengah mati sama seperti mereka kerja setengah mati untuk mengumpulkan dan mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Soal kecantikan kita berusaha lebih cantik dari orang lain, operasi sana, sini, tambal sana, tambal sini. Soal kekuasaan kita sogok sana, sogok sini supaya bisa lebih berkuasa. Soal posisi kita sikut sana, sikut sini supaya kita punya posisi yang lebih baik. Soal prestis kita belanja sini, ngutang sana supaya kita kelihatan wah posh, kata orang bahasanya posh, ya branded kayak gitu. Ada satu, saya pernah nonton satu acara dibilang berapa juta yang kamu pakai istilahnya kayak gitu. Dihitung mulai dari sepatu sampai hair clipsnya kayak gitu. Ya sepatu 80 juta, kaos kaki 5 juta, celana 60 juta, celana dalam 6 juta, celana dalam 6 juta, minta ampun deh saya bilang. Dalam hati saya, tapi ya itu urusan mereka. Baju 200 juta, cincin, apa segala macam, di total 2M kayak gitu. Dalam hati saya harga barang 2M, harga dirimu lebih rendah kayaknya. Hati-hati saudara. Kita nggak beda dengan orang dunia. Soal holiday, kita pengen pergi holiday yang tempat orang lain belum pernah pergi. Supaya kita menjadi trendsetter. Dengan kata lain kita nggak berbeda dengan dunia. It's all about me and me and me. How I become better me, bigger me, absolute me. So the world will look up to me and follow me, my Insta, my Facebook, my TikTok. You know, all about me. Perhaps mungkin mereka mengidolakan saya kalau tidak memuja saya. It's all about me. Dan itu yang orang Kristen kejar hari ini. Mereka kehilangan visi, tidak lagi mau menjadi manusia Allah. Seperti yang Paulus katakan. Menarik sekali, di Amerika ada satu
survei yang dilakukan oleh George Barna. Dalam artikelnya dia menulis seperti ini, Christian in America do not impact America because their life do not reflect their belief and they aren't sufficiently different from the people around them to make a difference in the life of non-believers. Oke, cut the story short, saya terjemahin bahasa Indonesia sehari-harinya aja ya. Orang Kristen di Amerika tidak punya impact terhadap orang Amerika karena hidup mereka tidak menggambarkan kepercayaan mereka dan mereka tidak jauh berbeda dengan orang-orang di sekitarnya untuk membuat perbedaan di dalam hidup orang-orang yang belum percaya. Jelas bagaimana kita bisa membawa dampak dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita kalau kita tidak berbeda dengan mereka. Yesus berkata, bagaimana kamu bisa menggarami dunia kalau kamu tidak asin? Bagaimana kamu bisa menerangi dunia kalau kamu tidak terang? Nah, pertanyaan saya baru pindah ke Bali 9 bulan yang lalu, udah lebih, sudah 10 bulan yang lalu. Bagaimana dengan orang Kristen di Bali? Bagaimana dengan orang Kristen di New Tribe Bali? Do you have influence in people's life? Is your life impact others? Apakah saudara berbeda? Dan pertanyaan berikutnya, kalau kita bilang tidak, kenapa kita tidak berbeda? Yaitu jawabnya, susah Pak. Terlalu susah, it's too hard, it's too demanding. Tapi kalau saudara bertanya lagi lebih dalam, bertanya jujur, kenapa kita tidak mau mencoba untuk berbeda? Maka hati saudara akan menjawab, bukan karena saya tidak tahu, bukan karena saya tidak mampu, tapi karena saya tidak mau. Saya ulangi lagi, kenapa saya tidak mau berbeda dengan orang lain? Bukan karena saya tidak tahu, bukan juga karena saya tidak mampu, tapi karena saya memilih untuk tidak mau. Dan inilah definisi man of God buat saudara dan saya. Yaitu setiap orang, baik laki-laki ataupun perempuan, yang hatinya sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Hatinya ingin menyenangkan hati Tuhan. Tapi Pak, saya juga mau sih, tapi nggak bisa. No. Kamu mau cuman di sini atau kamu mau sudah coba? Di dalam hati atau di dalam perbuatanmu kamu coba dan kamu gagal? Ya, di dalam hati Pak, saya udah pikirin kayaknya nggak bisa, kayaknya. Tuh kan, kebanyakan kita ini mainnya di pikiran. Itu sebabnya pertandingan atau pergulatan atau the battlefield is in the mind. Ya, seringkali peperangan rohani itu terjadinya di pikiran kayak gitu. Itu sebabnya saudara tidak perlu berpikir, saudara cuma perlu percaya dan bertindak atas iman saudara. Karena Alkitab berkata iman tanpa perbuatan adalah mati. Seringkali kepercayaan kita atau iman kita itu adalah aktivitas mental saja. Kita pikirin, oh saya percaya, oh saya tidak percaya, oh saya percaya. Enggak. Rasul Yakub bilang, iman tanpa perbuatan adalah mati. Paulus atau Yakub saya lupa. Ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara harus bertindak untuk itu. Ya. Saya mau Pak, tapi saya nggak bisa mencapainya. Masalahnya bukan apakah saudara bisa atau nggak bisa. Masalahnya bukan saudara sempurna atau nggak sempurna. Ukuran yang Tuhan pakai adalah kesetiaan dalam melakukannya. Apakah engkau setia melakukan apa yang harus engkau lakukan? You try, you fail, it's not a problem. Saya gagal seringkali, tapi saya coba terus karena saya mau belajar setia. I'm a musician terus. Saya juga pemain musik. Saya pemain gitar, saya main piano sedikit, saya main biola sedikit. Main drum kadang-kadang di gereja. Jadi itu semua belajar. Dan belajarnya kadang-kadang salah-salah. Ya untungnya gereja saya sangat akomodatif kayak gitu. Salah juga nggak apa-apa. Ya.
Walaupun dia bilang nanti belajar lagi ya yang lebih rajin, belajar lagi yang lebih serius. Ya, main lagi besoknya. Karena nggak ada orang lain, ya udah saya yang main akhirnya kayak gitu. Apakah saudara setia? Apakah saudara setia memuliakan Tuhan dalam bisnis dan usahamu? Apakah engkau setia terhadap janji pernikahanmu terhadap istrimu? Apakah engkau setia menjadi orang yang sama, baik on stage ataupun off stage, baik online ataupun offline? Ya Pak, kita kan nggak sempurna. Sekali lagi, kesempurnaan atau kesuksesan bukanlah sesuatu yang Tuhan lihat. Yang Tuhan mau lihat adalah kesetiaan. Jadi, sekarang apa itu kualitas manusia Allah? Apa itu the quality or the characteristic of a man of God? Ada macam-macam yang saudara bisa katakan, mungkin ini, mungkin itu, mungkin ini. Saya mau ambil satu saja dari Lukas pasal ke-9 ayat 23. Ini yang Yesus katakan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Jadi ada 3 hal yang saya anggap sebagai karakteristik or quality of a man of God. Pertama, kesetiaannya untuk menyangkal diri atau menyangkal kedagingannya. Kesetiaannya untuk menyangkal dirinya atau kedagingannya. Sebagai laki-laki saya tahu banyak kedagingan yang perlu saya sangkali. Termasuk di dalamnya keinginan diri sendiri, egoisme, selfishness. So many things. Setiap kali saya selalu ditantang, selalu dihadapkan dengan pilihan itu. Melayani istri atau melayani diri sendiri. Melayani anak-anak atau melayani kemarahan saya sendiri. Melayani orang lain atau lebih baik main game. Bicara sama itu, selalu dihadapkan dengan itu. Dan saya harus hari demi hari, waktu demi waktu berkata, Tuhan beri saya kekuatan. Saya sudah malas ketemu sama orang itu. Tapi karena Engkau, oke Tuhan, saya layani orang itu. Tuhan, saya capek sekali, beri saya kekuatan. Dan yang luar biasa, sewaktu kita menyangkal diri, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dan kita belajar itu bukan? Setiap kali sewaktu kita melakukan kehendak Tuhan, ada sukacita yang luar biasa. Dan sukacita daripada Tuhan adalah kekuatan kita. Saudara perlu menyangkal diri. Menyangkal diri dari apa yang saudara tonton, apa yang saudara makan, apa yang saudara minum. Seringkali terkadang sesuatu itu bukan dosa. Tapi kadang-kadang itu bicara soal kedagingan atau soal your selfishness. Bukan dosa, tapi just being selfish. Nonton Netflix kebanyakan. Ya, mungkin bukan dosa, tapi very selfish. Ada orang bilang sama saya, Pak, saya mau memberkati Bapak, kasih free account buat Netflix. Saya bilang nggak perlu. It's just giving me a problem on that. Nomor 2, saya cepat saja. Kesetiaannya dalam memikul salib itu tanda atau karakteristik, the second things of a man of God, karakteristik atau qualitiesnya. Kesetiaannya dalam memikul salib. Saudara dan saya harus setia terus memikul salib, lambang kematian kita. Sebagai orang yang akan mati, kita tidak lagi mementingkan hal-hal yang tidak penting. Sekali lagi saya katakan buat orang Kristen, ya, sebagai orang yang bakal mati, kita tidak lagi mementingkan hal-hal yang tidak penting. Ada nggak orang ya lagi di rumah sakit? Saya sering mengunjungi orang sakit, terminal ill kayak gitu, cancerous stage 4, stage, terus dia bilang, tolong ambil handbag saya, Hermes, Prada, Gucci yang warna merah, pink. Saya mau lihat sebelum saya mati. Enggak. Itu udah gak penting lagi dia. Bawa mobil sport saya. Yang mereka pengen lihat siapa? Anak, istri, cucu. Tidak lagi, itu hal gak penting lagi buat mereka. Dan kita kadang-kadang perlu dihadapkan dengan kematian supaya kita mulai melihat apa yang penting, apa yang tidak penting.
Kadang-kadang kita berpikir kita ini bakal hidup selamanya. Kita pikir, wah saya mau ini, saya mau itu. Saudara belum dihadapkan pada kematian. Take that perspective of death. Dan saudara mulai memikir, apa sebenarnya yang penting di dalam hidup ini. Without that, you think that everything is wow. Pikirkan apa yang penting. Sebaliknya menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk mengubah hidup saudara dan hidup orang lain yang berinteraksi dengan saudara. Supaya mereka semua menjadi serupa seperti Kristus. Yang terakhir, kesetiaan saudara dalam mengikuti Yesus. All the way, no turning back. Jadi orang Kristen mudah. Jadi murid Kristus tidak mudah. Dan sebagai a man of God, kita tidak mau menukar iman kita untuk hal-hal yang dari dunia. Kenikmatan, kekayaan, kemasyuran. Kadang-kadang itu mengubah hati kita. Bukan mengikuti Allah lagi, tapi beralih mengikuti dunia. Kesetiaan saudara diuji. Tetapi a man of God will follow Jesus all the way faithfully. Rasul Paulus bahkan pernah berkata, ikutlah aku, sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Dia dengan berani kata, ikut aku, karena aku mengikut Kristus. Bisakah dengan berani kita berkata, follow me as I follow Christ? Kita kadang-kadang ragu bilang, jangan ikut saya ya, saya juga masih belajar, saya masih. Dunia sedang menantikan orang-orang yang mereka bisa teladani. We need men of God. Orang yang mengasihi Allah, orang yang mengasihi sesamanya, orang yang setia menyangkal kedagingannya, orang yang mati terhadap egonya, orang yang setia memikul salibnya, orang yang mau bertanggung jawab untuk kesalahannya, orang yang setia mengikuti Yesus bukan waktu susah ataupun senang atau waktu senang saja, tapi juga waktu susah dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan kaya ataupun miskin. Seperti janji pernikahan. Jawab saudara adalah, saya bersedia. Do we have a man of God? Apa itu karakteristik, ciri-ciri a man of God? Itulah ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. A man of God for me. Seorang manusia yang sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan. Apakah kita punya orang macam ini di sini? Ada? Kalau ada, bisakah kita punya lebih banyak? Kalau tidak ada, bisa kita mulai prosesnya? Proses membentuk anak-anak Tuhan menjadi man of God. Saudara mungkin bertanya, bagaimana caranya Pak? Berikan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Izinkan Tuhan membentuk saudara. Tetapi yang perlu saudara miliki adalah keinginan untuk menyenangkan hatinya. Timotius sebelumnya bukanlah a man of God. Tapi dia memberi hidupnya untuk dimuridkan dan dibentuk oleh Allah. Apakah saudara mau? Mari semua bangkit berdiri. Mari kita renungkan firman ini. Kita ambil waktu sejenak sambil kita mendengarkan lagu lama yang saya pikir benar-benar mengubah hidup saya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya